Saudara Sapa Jateng spesial kali ini kita berada di Bukit Tangkeban, tepatnya berada di bawah kaki Gunung Slamet. Anda dapat menyaksikan seperti yang ada di belakang saya ini adalah tenda-tenda untuk camping. Di sini suasananya sejuk, adem dan pemandangannya bagus banget. Dan untuk mengetahui lebih jelas terkait dengan Bukit Tangkeban ini sudah ada di samping saya pengelola Bukit Tangkeban. Beliau adalah Pak Devri. Apa kabar nih Pak Devri? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah fresh ini ya. Kalau lihat, waduh, ini aktivitasnya juga luar biasa nih Pak Devri. Pak Devri, bisa nggak diceritakan sedikit terkait dengan Bukit Tangkeban yang indah ini? Ya, Bukit Tangkeban itu sebetulnya adalah wisata alam di bawah lereng Gunung Slamet dengan ikon utama Gunung Slamet tentunya. Gunung Slamet ya. Karena kita berada di tepat depan Gunung Slamet. Wah. Yang mungkin di daerah lain tidak bisa dapat angle yang seperti itu. Nah, kalau kita mulai dari tahun 2018 dan sampai ini berjalan berarti 6 tahun. 6 tahun udah. Oh, udah 6 tahun ya. Dan ini awalnya itu gimana nih Pak, dari masyarakat sendiri atau kemudian ada dari pemerintah atau bagaimana ini? Kita awalnya tuh dari pemuda dulu, Kak. Pemuda, Karang Taruna gitu. Ya, Karang Taruna. Kita dulu pas booming-boomingnya selfie deck. Selfie deck 360 derajat itu pada tahun 2018. Nah, dari pemuda-pemuda itu bekerja bakti, gotong royong di sini membuat beberapa spot foto. Kalau pas zaman dulu itu berarti rumah pohon. Rumah pohon itu yang sempat viral itu ya, rumah pohon itu. Kemudian berkembang tuh dari situ. Berkembang, kemudian 1 tahun berikutnya dari desa sudah kita melebur ke BUMDes. Oke. Ya, kita melebur ke BUMDes sampai sekarang. Oke, berarti awalnya dari rembugan dari antar pemuda nih ya, Karang Taruna gitu ya. Dari ini kemudian menghasilkan sesuatu yang inovatif gitu. Jadi memang manfaatkan apa yang ada kekayaan alam ini dengan baik dan bijak. Oke. Kalau di sini ini memang spotnya banyak sekali sampai saya bingung Pak mau yang mana dulu ini Pak Devri, karena memang pilihannya luar biasa. Mau ke sini semuanya bagus gitu. Tapi yang paling unggulan di sini apa sih Pak Devri? Kalau di Bukit Tangkeban sendiri itu berarti kita ada wahana favorit yang banyak dikunjungi oleh wisatawan, itu ada di Taman Langit Bukit Tangkeban. Taman Langit Bukit Tangkeban. Taman Langit Bukit Tangkeban ini dulu ikon utamanya itu jembatan kaca. Aduh. Dengan view langsung ke Gunung Slamet. Wah, keren banget nih. Kemudian pengembangan berikutnya di dalamnya sudah ada rainbow slide, perosotan pelangi, kemudian sepeda gantung, ada juga wahana elang biar kita kayak Brahma Kumbara tuh. Wow, keren ya ini ya. Mantili jauh-jauh dulu ya kayak Brahma Kumbara gitu. Kemudian juga ada perahu transparan. Perahu dengan transparan. Background Gunung Slamet juga. Waduh, itu anak muda sekarang bilangnya Instagramable lah kalau ini ya. Memang benar-benar dicari spot-spot yang cantik, unik, namun masih alamnya masih kuat gitu kan. Nah, untuk mendukung itu semua juga kita untuk menjaring segmen pasar, ada wahana anak juga, kita ada di Tangkeban Park. Itu ada kolam renang, istana balon, mandi bola, mini zoo, itu ada di Tangkeban Park. Oke. Kemudian untuk menjaring pemuda-pemudi yang hobi adventure, kita juga ada jeep adventure, ATV adventure gitu. Berarti lengkap ini ya Pak Devri. Kita juga ada camping ground ini untuk keluarga, komunitas, pelajar pun masuk. Oke. Kalau seperti yang ada di belakang saya ini yang pasti pemirsa sekalian juga penasaran, pengen juga nih yang seperti ini. Kalau ini kalau misalkan wisatawan ke sini ini sudah disediakan seperti ini atau mereka harus ada persiapan sendiri untuk bawa apa? Kalau wisatawan langsung ke sini saja udah reservasi, nanti udah difasilitasi tenda, berikut matrasnya, servis pasang bongkar, itu dari sini. Oke, dari sini. Untuk biayanya juga terjangkau ini ya, Pak Devri ya. Hanya 75.000. 75.000 per orang. Per tenda. Per tenda. Nah, itu dia 75.000 per tenda. Luar biasa sekali, dan di sini memang kalau pagi itu seperti tadi kita juga sempat melihat begitu matahari mulai muncul tuh, wah keren banget. Sampai kita aduh mau ngomong apa nih, keren banget nih pemandangannya. Apalagi kalau selain di sini kan juga ada spot-spot untuk tenda-tenda ini ya, untuk camping-camping ini. Berarti untuk tenda ada yang sebelah sana juga. Berada di sana. Kalau sana memang biasanya langsung view Gunung Slamet bisa, sunrise pun bisa. Iya. Kemudian muter kalau jumlah besar itu sampai ke Blok E, Blok D. Biasanya ini yang paling rame apa nih? Paling rame hari apa? Weekend pastinya.
camping malam minggu itu lah. Malam minggu, iya. Kalau malam minggu emang semuanya itu ya. Weekend pasti carinya Memang untuk healing. Untuk healing. Kalau liburan sekolah seperti hari raya gitu juga rame karena spotnya menjelang tahun baru. Menjelang tahun baru. Itu juga kemudian nanti ketika momen-momen KTS pembelajaran tengah semester, kegiatan tengah semester pun biasanya kegiatan dari sekolah-sekolah banyak yang masuk. Banyak yang masuk di sini. Oke. Di sini ini luasnya berapa sih, Mas Devri? Dari sini ini ada sendiri Bukit Tangkeban, kemudian di sana ada Tangkeban Park, kemudian ada lagi yang spot Taman Langit. Ini luas banget. Kalau total itu kita luasnya 13 hektar. 13 hektar, luar biasa. Dan itu awal mulanya dikelola oleh pemuda. Luar biasa, 13 hektar loh. Pemuda kemudian akhirnya semakin besar menjadi BUMDes ini kan. Kemudian ini dari pemerintah sendiri ini support juga kan untuk ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita bersinergi, berkolaborasi baik dari pemerintah desa, tingkat kecamatan, Pemda, Pemprov, bahkan kementerian juga pernah. Oke, pernah ke sini karena melihat pesona wisata yang masih alami ini ya. Dan ini memang potensinya luar biasa sekali. Sayang kalau tidak digali lagi ini ya. Tentunya tetap dengan kearifan lokal, dengan menjaga kelestarian. Karena kalau di sini kan kadang wisatawan ini ada yang diwanti-wanti nggak nih Pak Devri untuk para wisatawan yang datang ke sini? Kalau untuk para wisatawan kita tetap ada pengeras suara di mana di situ menghimbau untuk menjaga barang-barang, kemudian untuk menjaga kebersihan area wisata. Nah, kebersihan area wisata karena kadang kalau rame kan habis ini ya jangan ditiru, maksudnya jangan sampai habis makan langsung dibuang gitu, jangan. Bilangnya nggak ada yang lihat, jangan. Tuh. Tapi tetap kita sediakan beberapa tempat sampah di beberapa titik yang strategis untuk memudahkan, iya. Betul. Terutama kalau ini ya Pak yang bawa anak kecil. Biasa kalau anak kecil kan memang ada yang ingat, ada yang memang harus diedukasi tempat sampahnya ke sana. Kemudian kalau misalkan hujan-hujan, musim penghujan juga mungkin lebih hati-hati karena antisipasi supaya tidak licin atau tidak terpleset, tergelincir seperti itu. Pak Devri, saya mau tanya lagi nih terkait dengan Bukit Tangkeban yang luar biasa pesonanya ini. Suasananya siang aja adem ya, apalagi kalau pagi-pagi. Nah, tapi kita akan bahas usai jeda pariwara berikut ini. Ya saudara, masih bersama kami dalam program Sapa Jateng dan kali ini kita sudah sampai di Taman Langit seperti yang tadi di segmen 1 telah disepil oleh Pak Devri. Salah satu spot ini yang favorit juga di sini ya Pak Devri ya. Selain spot ini ada juga spot-spot lain nih. Apalagi anak-anak muda kan selain nonton drama Korea, drama Cina, itu kan memang saat ini yang mulai disukai oleh anak-anak Gen Z ya Pak Devri ya. Selain di sini di mana lagi nih Pak Devri? Ya. Kalau di Taman Langit sendiri tuh banyak ya pilihannya. Nggak cuma ini, ada spot Cina juga, Taman Korea. Kemudian di bawah nanti setelah naik Rainbow Slide itu ada Taman Bunga. Taman Bunga, oke. Dan kalau ada spot seperti ini biasanya ada dong dress code juga, kostum. Ya. Ada persewaan juga? Kita ada sewa kostum, jasa foto juga ada, hanya 20.000. Sayangnya saya nggak pakai sewa kostumnya ya tadi. Dapat 10 jepretan dan ada satu yang di print. Jadi benar-benar menjiwai ya, serasa berada di luar negeri dengan kostum dan kostum Jepang, Korea. Lengkap ini ya. Tapi adat Jawanya juga ada. Ada Jawa iya. Orang Jawa tidak boleh meninggalkan Jawanya. Nah selain Jepang juga ada, Korea ada, Mandarin ada nih ya kan. Terus di sini ada Taman Bunga. Yang paling favorit yang tadi di-spill oleh Pak Devri ini kan ada kaca ini jembatan kaca. Kita nanti akan menyusul ke situ. Kalau di tahun 2025 yang lagi booming itu di perahu transparannya Kak. Perahu transparan. Maksudnya ini perahunya transparan atau kitanya yang perahunya transparan itu dari fiber. Jadi kita terapung perahu dayung. Nanti itu bentuknya transparan kayak fiber itu, safety. Tapi itu safety ya, benar ya. Kalau buat anak-anak juga aman ya. Aman. Takutnya nanti kalau ini semoga enggak. Alhamdulillah berarti udah diuji dulu sebelum di publish gitu ya. Dari kalau kita lihat kondisi seperti ini, apakah dari Bukit
Tangkeban ini pernah ikut lomba Ya. atau Kita pernah mengikuti lomba Anugerah Pesona Indonesia itu tahun Pesona 2020. Kita masuk nominasi dataran tinggi terpopuler 10 besar. 10 besar. Ya. Se-Jawa Tengah. Se-nasional. Se-Indonesia luar biasa 10 besar, keren. Iya. Dan kita juga mengikuti ADWI pada tahun 2021 dan terakhir kemarin tahun 2025 ini kita ikut gelar Desa Wisata Jawa Tengah. Meskipun memang kita belum bisa masuk ke 7 besar. 7 besar. Tapi sudah prestasi juga luar Ya, biasa mewakili daerah. Mewakili daerah kalau kita lihat apalagi ini ada ini Raja Walinya buat ini Ya, berarti Raja Walinya nanti buat spot foto, ditunggangi biar kayak Brahma Kumbara, yang tadi mundur. spill di Tuh. segmen 1 itu kalau Iya. pengen yang seperti Brahma Kumbara naik di atas ini ya, naik di atas Raja Wali bisa betul. dimajuin, bisa dimundurin gitu ya, keren ya Tetap backgroundnya. dengan background selamat. Luar biasa Gunung Selamat ini. Iya. Dan di situ juga ada spot wisata lain kalau pemirsa sekalian pengen selfie gitu kan. Itu di sana ada bulan sabit. Ada bulan sabit. Pemandangannya langsung juga alam bukit-bukit di sana. Kalau untuk sabit dan pintu surga itu berarti dia spotnya langsung ke sunrise. Sunrise. Ada pintu surga. Namanya pintu surga. Siapa nih yang pegang kunci surganya nih? Kalau ada pintu surganya. Surga di telapak kaki ibu sih. Oh, oke. Kalau itu pasti ya Pak. Berarti kalau ada pintu surga berarti ada yang pegang Pintu neraka. kuncinya. Kirain pintu neraka. Jangan Pak. Oke, kita akan ke pintu surga dulu atau kita akan ini yang tadi disampaikan oleh Pak Devri ya. Iya. Ini yang Jembatan kaca. jembatan kaca dan jembatan kaca ini langsung Spotnya keren background Gunung banget, Slamet. backgroundnya gak main-main, langsung Gunung Slamet. Udaranya juga sejuk ya Pak Devri, tapi bicara tentang jembatan kaca ini safety kan? Safety. Kita di rangka ini besi semua. Oke. Kemudian dengan ketebalan 1,8 mili itu temper. Jadi jaminan insya Allah aman. Insya Allah aman. Ini maksimal untuk berapa orang? Tiga Tiga. orang dengan batas 2 kintal. Oke, Pak, saya coba dulu ya Pak ya. Boleh. Saya sebenarnya agak takut tapi Bismillahirrahmanirrahim. Aman, karena tebal. Ya. Dan kalau ini oke. Udaranya juga sejuk ya Pak ya. Seger. Karena langsung ini di sini. Di pegunungan. Dan ini kalau anak-anak di sini tetap harus dalam pantauan orang tua. Betul. Tentunya nggak boleh pisah karena jaraknya dari situ juga luar biasa sekali. Ya. Dan ini sering dilakukan ini nggak Pak, pengecekan nggak untuk yang jembatan kaca? Pengecekan kita setiap pagi. Setiap pagi. pagi cek tim untuk ngecek semua wahana, nggak cuma jembatan kaca tapi di Rainbow, kemudian semua wahana yang ada di Taman Langit maupun di Tanggapan Park itu semua dicek. Semua dicek dan semua dipastikan aman. Jadi pemirsa sekalian, kalau saat weekend atau punya waktu libur, nggak usah ragu-ragu, langsung saja datang ke sini karena wisatanya luar biasa spotnya. Kalau pengen yang selfie ada banyak spot, ada taman bunga, ada bulan sabit, ada taman langit, kemudian ada pintu surga. Nah, penasaran kan pintu surga? Siapa yang pegang kuncinya? Tadi Pak Devri udah bilang nanti kita akan spill pintu surga, tapi Anda dapat saksikan saat ini kita yang ada di jembatan kaca ini merasakan hawa yang adem, sejuk, pemandangan yang luar biasa, dan di sana ini memang ada seperti miniatur Gapura, Taj Mahal. tempat ibadah. Ya. Ada miniatur tempat ibadah juga. Terus taman bunga itu yang sebelah mana Pak? Di belakang kita, Pak. Oke, dari sini kelihatan juga taman bunga yang ada di belakang saya. Selain itu, ini yang pasti disenangi oleh anak-anak adalah perosotan warna-warni. Ya. Rainbow, perosotan rainbow. Kita ke sana yuk Pak? Boleh. Oke, tapi kita nggak perosotan ya Pak ya? Kita Ya. lihat dulu aja. Oke. Sebelah mana nih? Sebelah sini. Oke. Tapi Pak Devri, sebelum ke perosotan, ini ada yang ini buat saya penasaran. Untuk ini berarti spot foto 360 derajat. 360. Ini biasanya favoritnya ibu-ibu nih. Iya, saya. Nanti saya akan foto di sini nih Pak. Karena ini kan bisa spotnya memang luar biasa Muter. langsung kan, Iya. karena ada ini ya. Oke, dari sini. Tapi kalau di sini wisatawan bayar lagi nggak Pak untuk ini? Kita ada tiket terusan.
Di tiket terusan. depan di loket ini itu 35.000 udah semua wahana. Berarti cukup terjangkau, Rp35.000 Rp35.000 all in ya. All in. Oke, jadi Udah. bisa sana kecuali untuk sewa baju Sewa baju ya, Sewa sama baju. foto. sama foto tetap Jasa bayar. foto ya. Jasa foto tetap bayar. Oke. Tapi kalau yang lain-lainnya 35.000 per orang itu terjangkau. Itu anak-anak maupun dewasa sama. Berarti anak-anak di atas 7 tahun. Anak-anak 7 tahun di ke atas. bawah free. Wah, dapat bonus lagi. Iya. Oke. Pak, kita ke perosotan warna-warni nih yang paling favoritnya anak-anak kan. Biasa Iya. kalau di sini mesti mintanya ini juga all in 35.000. Sudah termasuk perosotan. Oke, ini berarti 35.000 sudah masuk perosotan dengan view yang langsung nih ya, langsung Ya. merosotnya ke depan Gunung Depan Gunung Slamet. Slamet. Bawa lerengnya. Oke, ya Allah, enak banget ini kalau di sini. Dan Sabtu Minggu adalah paling banyak wisatawan yang datang Iya. berkunjung di sini selain hari raya, kemudian juga kenaikan kelas ya, kenaikan kelas, libur sekolah. libur Iya. sekolah. Oke, kalau dari sini ada ini nggak Pak, attention khusus nggak, ada perhatian khusus buat ibu-ibu atau anak-anak yang anaknya ikut perosotan, mainan perosotan ini? Ya, berarti kalau misalkan anak-anak khususnya itu 7 tahun ke bawah atau itu biasanya diboncengin sama orang tuanya. Oh, harus berdua. Ya? Berdua dengan kakak atau mungkin dengan ayah atau ibunya. Oke, ya kita akan bahas lagi setelah ini. Ini ada juga ada ayunan kayangan juga nih sepertinya ya, ada pintu surga. Ayunan putar. Ayunan putar. Kita akan ke sana usai jeda pariwara berikut ini. Ya, saudara, masih bersama kami dalam program Sapa Jateng Spesial. Masih di Taman Langit dan masih bersama dengan pengelola dari Bukit Tangkeban, Pak Devri. Pak Devri, di belakang kita ini kan kita lihat nih, hari ini wisatawan sudah mulai banyak nih yang berdatangan kan. Ada yang mencoba-coba melihat melewati jembatan kaca, kemudian yang di Bukit Bunga, kemudian ada juga yang foto-foto selfie seperti itu. Kalau kita lihat seperti ini, pengelolaan dari Bukit Tangkeban seluas 13 hektar pasti tidak mudah dong. Apa ini Pak? Pengelolaannya bagaimana ini? Dengan luas 13 hektar ini memang belum semua tergarap. Kita ada kurang lebih 5 hektar yang kita bagi menjadi 5 titik untuk adventure 5 dan hektar sebagainya. ya, oke. Ya. Nah, untuk pengelolaan sendiri kita memang ada treatment pengecekan wahana di pagi hari dan sore hari, baik sebelum dan sesudah penggunaan. Oke. Entah itu di Taman Langit, kemudian di Tangkeban Park juga. Terus ada juga di Jeep Adventure maupun ATV-nya. Itu ada Jeep checking juga. Adventure dan ATV-nya ini peminatnya biasanya cowok-cowok ini kalau yang ini ya. Tapi sekarang sudah ibu-ibu juga banyak. Ibu-ibu juga, iya. Keren juga nih, ibu-ibu nggak mau kalah lah. Betul. Mama ya dilawan, nggak bisa ya Pak ya. Iya. Oke, berarti kalau pengelolaan memang rutin dilakukan dari sebelum dibuka wahana hingga ditutup setelah jadi kita tahu ini apanya ini. Kemudian untuk biasanya kan ada ini Pak evaluasi biasanya dilakukan berapa sih Pak durasi waktunya? Kita untuk evaluasi 1 bulan sekali. 1 bulan sekali? Untuk tim ya? Iya. Ya, 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Untuk biaya perawatan segini ini pastinya juga tidak mudah. Banyak juga itu dari BUMDes atau ada investor yang di sini. Sebetulnya kalau kita BUMDes ada juga investor lokal. Investor lokal, jadi itu adalah pemuda asli di desanya Lembang. Oke, di desa sini ya. Jadi memang dikelola seperti itu, kelola bersama-sama ya. Tapi kan pemerintah juga ikut support andil di sini. Oke, dan kita harapan dari Pak Devri sendiri terkait dengan kondisi di Bukit Tangkeban ini apa nih Pak? Buat pemerintah maupun pada masyarakat. Harapan untuk pada pemerintah tetap jalin silaturahim dengan baik, hubungan yang sudah baik semakin baik lagi. Oke, ini utamanya yang ini ya, kerjasama supportnya untuk pengembangan pariwisata khususnya di Pemalang ya dan Jawa Tengah. Kemudian untuk harapannya ke mungkin tim tetap semangat Bukit Tangkeban. Insya Allah kita tetap akan
eksis meskipun kompetitornya banyak. Tapi kalau wisata ini sepertinya harus tetap update terus nih Pak, Betul. ya kan? Itulah tantangan kita di wisata alam karena kita harus berinovasi setiap tahunnya. Oke, dan inovasi itu selain butuh kreativitas juga butuh pendanaan. Betul sekali. Dan semoga aja pendanaannya juga lancar, perawatannya yang utama ya. Betul. Jadi wisatawan tidak ragu-ragu lagi untuk Ya. datang ke sini, merasa aman, nyaman, dan keinginannya tercover semua, Ya, terutama betul. buat yang suka Kepuasan selfie ya, Ya. buat mama ataupun buat anak-anak, anak muda ataupun bapak-bapak juga ada wahana Jeep Adventure. Oke, Ngopi ini santai juga ada untuk Ngopi kopi khas Pulau Sari. Oke, itu sambil Di melihat Art pemandangan Cafe. ya. Iya. Oke, di antara pohon-pohon pinus, di kaki lereng Iya. Gunung Slamet, menikmati secangkir kopi. Aduh, Kopi khas Pulau Sari ya. kopi khas Pulau Sari. Iya, dan mungkin ada himbauan buat pemirsa Pak Devri bagi wisatawan yang mau datang ke sini mungkin. Ya. Bagi para wisatawan, Anda tidak usah merasa sulit untuk mencari informasi terhadap kami karena kami sudah update juga di sosial media kami, baik TikTok, Instagram, YouTube. Kita juga ada di kontak person WhatsApp juga. Jadi silahkan hubungi kami jika ada yang perlu kami bantu dan silahkan selamat berkunjung di Wisata Alam Bukit Tangkuban. Oke, selamat berkunjung ke wisata Bukit Tangkuban. Luasnya kurang lebih 13 hektar. Anda bisa mau pilih wahana apa aja, semuanya ada di sini. Mau yang alam, mau yang Jeep Adventure, mau yang ATV, mau yang selfie-selfie, semuanya ada. Termasuk tadi juga sudah disepil tentang pintu surga ya Pak ya. Ternyata pintu surga itu spotnya, pemandangannya adalah ke sunrise, dan itu bagus banget. Sudah kita sepil juga tadi ya Pak ya. Terima kasih Pak Devri atas Sama-sama. perbincangannya. Semoga informasi yang disampaikan bisa menjadi inspirasi buat pemirsa sekalian. Saya Farida Maria, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kompas TV, independen, terpercaya.